motor lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Anissa Putri di video vlog yang kedua. Kali ini kita bakalan bahas apa itu sistem informasi, sejarah rumpun ilmu informatika, belajar apa saja di sistem informasi, perbedaan dan keunggulan sistem informasi, prospek kerja di sistem informasi, serta alasan mengapa masuk IT Telkom Surabaya. Mau tahu kelanjutannya? Check it out! Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian sistem informasi itu. Dikutip dari laman Wikipedia, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam pengertian ini, istilah tersebut digunakan merujuk tidak hanya pada organisasi, TIK, atau teknologi informasi dan komputer, tetapi cara untuk di mana orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses bisnis. Nah, sebagai contoh, biasanya di dalam perusahaan atau badan perusahaan menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Sebagai contoh, perusahaan buku. Sebuah perusahaan toko buku mempunyai sistem informasi yang menyediakan informasi penjualan buku-buku serta stok buku yang tersedia. Dengan informasi tersebut, seorang manajer bisa membuat keputusan stok buku apa yang harus segera mereka sediakan untuk toko buku mereka, dan manajer juga bisa tahu buku apa saja yang paling laris dibeli konsumen, sehingga mereka bisa memutuskan buku tersebut jumlah stoknya lebih banyak dari buku yang lainnya. Nah, teman-teman, pengertian sistem informasi menurut para ahli tentunya tidak sama persis satu sama lain, seperti yang dikemukakan oleh ilmuwan Amerika bernama John Forbes Nash Jr. Menurut John, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses atas transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern serta ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan. Bila mana dieksekusi, akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam. Nah, yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Tahu nggak sih kalian apa itu pengertian informatika menurut para ahli? Kata informatika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang informasi. Seperti yang kita ketahui, sebuah informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Bidang yang satu ini mempertimbangkan interaksi antara sistem informasi dan pengguna. Nah, istilah informatika pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan komputer Jerman yang bernama Carl Steinbuch. Pada tahun 1957, Carl Steinbuch mengeluarkan makalah pertamanya yang berjudul Automatic Information Processing. Kata informatika lalu digunakan secara bergantian dengan ilmu komputer, karena dari asal kata Jermannya sendiri yaitu Informatik atau Geoinformatik. Dan pada umumnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya yaitu ilmu komputer atau komputasi. Lalu pada tahun 1994, University of Edinburgh di Skotlandia membentuk gerombolan yang sekarang merupakan sekolah informatika dan menaruh makna awam informatika sebagai studi mengenai struktur, algoritma, dan interaksi sistem komputasi dan juga buatan. Makna tersebut dipakai secara luas di Inggris hingga sekarang, terutama pada tahun 2020 ini. Adapun beberapa aspek dari ruang lingkup informatika yang perlu kalian ketahui antara lain teori informasi, ilmu komputer dan teknik komputer, sistem informasi, ilmu keamanan informasi, dan informatika sosial. Lalu yang ketiga, kita akan membahas perbedaan dan keunggulan sistem informasi.
Banyak orang berpikir bahwa jurusan sistem informasi merupakan jalur kedua karena mereka tidak dapat memilih jurusan teknologi informasi. Namun faktanya, sistem informasi dan teknik informasi mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Teknik informatika sendiri merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada komputer, yang pada dasarnya merupakan kumpulan ilmu yang khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sedangkan sistem informasi adalah ilmu yang mempelajari berbagai konsep, teori, dan strategi penerapan sistem informasi dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan data atau informasi. Secara sederhana, teknologi informasi berfokus kepada cara menghasilkan sebuah program, sedangkan sistem informasi lebih cenderung untuk menganalisa kebutuhan akan sistem dari suatu perusahaan dan merancang sistem yang sesuai kebutuhan dan tujuan untuk perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa selain belajar teknik pemrograman, dalam jurusan sistem informasi juga mempelajari proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Dalam peranan di perusahaan, sistem informasi menjadi jembatan yang menghubungkan antara programmer dan para manajemen dalam merancang sistem. Sistem informasi akan menganalisa kebutuhan akan sistem dari manajemen di perusahaan, kemudian menerjemahkannya menjadi suatu user requirement untuk diserahkan kepada bagian programmer untuk membangun sistem tersebut. Sehingga terkadang dalam perusahaan, lulusan sistem informasi memiliki jabatan yang lebih tinggi dari jurusan teknik informasi. Jabatan yang biasa dapat diambil oleh lulusan prodi sistem informasi adalah Chief Information Officer atau biasa disingkat CIO. Ini merupakan jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh lulusan sistem informasi. Nah, yang keempat, sebenarnya sebagai mahasiswa prodi sistem informasi, kita belajar apa aja sih? Sebagai mahasiswa prodi sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya, kita akan mempelajari matematika kalkulus, matematika diskrit, literasi TIK, konsep teknologi, pengantar sistem informasi, algoritma dan pemrograman, matriks dan vektor, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan masih banyak lagi. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Lalu yang kelima, prospek kerja di sistem informasi. Kalian pastinya penasaran banget kan, setelah lulus kuliah dari jurusan sistem informasi, kalian mau kerja apa sih? Nah, di sini aku mau jelasin prospek kerja yang ada pada sistem informasi. Antara lain, sistem analis, project manager, database administrator, business analyst, information system manager, software developer, e-commerce system developer, programmer, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi, kalian gak usah khawatir, memilih prodi sistem informasi merupakan pilihan yang tepat buat kalian. Lalu yang keenam, kenapa memilih prodi sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya? Karena Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan kampus yang cocok buat para milenial untuk mendalami program studi atau prodi yang diinginkan. Jadi buat kalian para generasi milenial, tentunya kampus ini sangat cocok buat kalian. Nah, teman-teman, seperti itulah kira-kira sedikit gambaran dari program studi sistem informasi baik di dunia maupun di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Keep respect and happy vlogging. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Bye!